The Power of Four: Conquering Challenges Through Effective Management. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang The Power of Four in Management. Bayangkan, Anda memimpin sebuah tim untuk mendaki sebuah gunung. Lajurnya yang terjal, cuaca yang tak menentu, dan resiko yang sangat tinggi. Bagaimana Anda memastikan bahwa tim Anda sampai ke puncak dengan selamat dan sukses? Jawabannya ada di apa yang saya sebutkan. The Power of Four. Seperti dalam bisnis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan yang terakhir, pengawasan. Setiap perjalanan dimulai dengan sebuah rencana. Tanpa rencana dari peta yang jelas, bahkan tim terbaik pun dapat tersesat. Perencanaan adalah menentukan arah dan mengantisipasi hambatan. Ini adalah seperti menggambar peta sebelum mendaki. Anda menentukan jalur, memperkirakan cuaca, dan mempersiapkan perlengkapan. Sama seperti dalam manajemen, perencanaan berarti menentukan arah dan tujuan, dan menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Ini adalah sebuah fondasi yang akan membawa tim ke arah setiap keputusan dan tindakan yang akan diambil. Tanpa perencanaan, sebuah tim berjalan dengan arah yang tidak jelas, membuang-buang waktu dan sumber daya. Setelah membuat rencana, kita perlu yang namanya pengorganisasian. Ini seperti mengumpulkan orang yang tepat, membagi tugas, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika kita kasusnya adalah mendaki gunung, bayangkan kita membagi kelompok tersebut menjadi beberapa tugas. Ada yang membuat tenda, ada yang memimpin jalur, dan ada yang membawa perlengkapan. Dalam manajemen, pengorganisasian efektif itu memastikan bahwa setiap orang yang terlibat itu paham akan perannya dan bagaimana kontribusinya untuk keseluruhan tim. Ini membawa kita dalam struktur yang jelas, yang menjadikan bahwa kumpulan individu yang terbentuk menjadi tim tersebut menjadi tim yang solid dan efisien. Dengan rencana dan struktur yang sudah jelas, sekarang waktunya kita untuk bertindak. Tahap pengarahan. Tahap ini adalah tentang bagaimana kita memotivasi diri dan memimpin tim untuk mencapai tujuan. Sebagai pemimpin, Anda tidak hanya memberi perintah, tetapi Anda mengumpulkan semangat, membangun kepercayaan diri, dan juga menjaga fokus sebuah tim untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah energi yang mendorong tim untuk maju. Kita harus memastikan setiap anggota itu tetap termotivasi dan siap untuk menghadapi tantangan di depan. Tahap terakhir adalah pengawasan. Tanpa pengawasan, bisa-bisa tim kita jalan pada arah yang sesat di tengah-tengah jalan. Pengawasan di sini adalah memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan melakukan koreksi bila ternyata ada penyimpangan dari rencana. Bayangkan Anda mengecek peta secara berkala lagi dan lagi untuk memastikan bahwa tim Anda tetap jalur yang aman dan tetap sesuai pada rencana. Dan juga dapat juga kita melakukan penyesuaian apabila ternyata jalan yang akan kita lalui sesuai rencana itu sulit untuk dilalui. Pengawasan memastikan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan. Jika ada yang bermasalah, kita akan melakukan perbaikan agar kita tetap di jalur yang benar dan tidak tersesat. Penting untuk kita sadari bahwa the four power in management bukan hanya sekadar teori atau langkah-langkah yang harus dihafal, melainkan sebuah fondasi yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. 4 tahap ini saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi dan krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah tim. Seorang manajer yang menguasai dan menetapkan 4 tahap manajemen dalam timnya akan membawa timnya pada kinerja yang maksimal, efisiensi yang tinggi, dan juga pencapaian tujuan yang berkelanjutan. Dan sebaliknya, manajer
Yang mengabaikan satu saja pada tahap manajemen ini akan membawa timnya pada kegagalan. By failing to prepare, you are preparing to fail. Saya Humaira Hanum, terima kasih.